payung hukum pendukung kebijakan hilirisasi pengolahan mineral dan logam komoditas yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya sih regulasi ini kan makin banyak dibuat regulasinya makin cenderung untuk orang bertanya-tanya gitu, Pak. Karena kan seolah-olah ada kegamangan. Kalau makin banyak peraturan itu sebenarnya cenderung melemahkan ya. Seperti sekarang ini peraturan kembali timbul dengan adanya Kepmen 89 kalau nggak salah 2023. Ini mengatur tentang denda-denda gitu. Belum selesai pekerjaan satu udah sudah dikurung oleh kira-kira ancaman denda-denda. Ini kan sebetulnya tidak dalam rangka membina pengusaha itu. Sebetulnya justru pemerintah sebagai pembina pengusaha itu adalah memberikan jalan keluar. Kira-kira seperti apa sih kasus yang ada? Dari 8 perusahaan yang siap membangun, sekarang itu kalau boleh dilihat di lapangan baru seperti landasan saja, Mbak. Lapangan saja, tapi belum ada konstruksi yang berarti. Artinya ini kan perlu Ya. dicari penyebabnya apa gitu. Kalau hanya satu mungkin itu yang salah tinggal satu dari 8. 8 bisa kok satu nggak bisa. Tapi kalau 8-8-nya nggak bisa, pertanyaannya harus dikembalikan dulu kepada pemerintah gitu. Hmm. Bukan berarti tidak bisa. Kalau dihubungkan dengan nikel, itu boksit dan nikel itu sangat jauh berbeda kasusnya. Hmm. Itu sangat jauh. Tapi hilirisasi sama, Mbak. Bahwa kita sepakat bahwa kita ingin menjadi tuan besar di rumah kita sendiri. Itu Baik. pasti. Tapi untuk mencapainya harus jalannya beda antara nikel dengan boksit. Ini hampir disamakan sehingga ya treatmentnya hampir sama, tapi kasusnya berbeda. Nah ini yang mungkin perlu. Bahkan sekarang nikel sudah ada mungkin moratorium kalau saya dengar. Sudah nggak bisa lagi membuat tambahan smelter baru karena bahan bakunya mungkin ya saya nggak menguasai kalau saya menguasai boksit. Maka ini perlu juga jadi kajian. Kalau smelter nanti boksit banyak, bisa jadi 20 smelter juga nggak benar juga gitu loh Pak. Ya. Jadi ini kan perlu ada zoning atau klasifikasi dari zona produksi Hmm. misalnya tambang boksitnya di sini, oh ini perlu didirikan satu aja atau dua. Yang sebelah sana didirikan konsorsium, perusahaannya ada berapa? 20, gabunglah jadi satu smelter misalnya. Mungkin equity-nya akan jauh lebih bagus. Kalau ini kan per masing-masing perusahaan gitu. Ya. Ini yang mungkin juga perlu tapi sudah sering saya katakan, tapi kelihatannya belum didengar oleh Baik, pemerintah karena berarti pemerintah jadi dari sudut menganggap. pandang pengusaha bauksit sebenarnya belum siap Pak 10 Juni 2023 ini ekspor mineral bauksit mentah dilarang atau seperti apa? Ya harusnya jangan dilarang dulu. Kita ini kan sudah ada barier-barier untuk bisa sampai kita sudah dari mulai sejak kita diberlakukan verifikasi independen dan lain sebagainya, kita sudah buat fakta integritas, sudah buat semua udah kita lengkapi. Tapi setiap saat ada pergerakan dari rencana kerja kita yang dinilai oleh verifikator pelaksanaan atau perencanaan, itu selalu kita ungkap masalah-masalah yang ada. Kenapa tidak tercapai? Ini kan ada yang melakukan verifikasi secara teknis dari pelaksanaan dan perencanaan. Dan itu Hmm. mestinya kan kajiannya berjalan terus. Tapi karena waktu ini berjalan, kalau saya nggak boleh mengatakan COVID itu sebagai alasan, ya kita ini berjalan dengan tertatih-tatih. Hmm. Ini kan kalau kita mengulang dari industrialisasi mineral di Cina, berdarah-darah Mbak. Dan pemerintah turun tangan loh Mbak. Artinya pemerintah memberikan insentif. Artinya memberikan modalnya melalui BUMN Mbak. Kita nggak ada sendirian Mbak. Himbara aja kita tawarkan. Kesulitan kita di sini loh. Baik, Equity baik kita Pak Ronald. kurang. Dan kira-kira dengan 10 Juni 2023 ini bauksit tetap dilarang untuk ekspor mentahnya, strategi apa yang sudah disiapkan juga dari pengusaha bauksit di Indonesia? Komunikasi yang dijalin juga sudah seperti apa Pak sejauh ini? 10 Juni tinggal 2 minggu lagi. Ya, sangat sangat lama komunikasinya. Saya sudah beberapa kali ikut rapat, hasil rapatnya juga gitu-gitu aja, artinya baru mendata. Dan saya kira kalau mendata udah telat, sudah lama sekali harusnya data itu sudah ada. Sehingga kita ya menunggu aja. Kalau memang tidak bisa jualan ya kita tutup perusahaannya, nanti kita berhentikan orang, kita semua layoff, ya nanti pemerintah lah yang akan mencari jalan keluar bagi para pengangguran-pengangguran baru yang jumlahnya cukup besar, apalagi ini ada di Kalimantan Barat yang seperti dikatakan Komisi 7 bahwa akan goyang di Kalimantan Barat, ya ini sebagai resiko aja. Kalau kami tidak bisa apa-apa lagi Mbak, kalau memang sudah nggak bisa jualan mau kemana lagi? Masa 12 juta akan diperebutkan oleh 30 pemegang IUP lah katakanlah, Ya. yang punya RKAB.
Yang kalau satu perusahaan punya 1 juta berarti 30 juta. Kalau 30 juta hanya 12 juta, 18 juta mau dikemanakan, Pak? Jadi kita tunggu aja. Karena kita juga nggak bisa again, Pak. Kalau Baik. bilang, wah ini nggak bisa, ya Baik Pak hanya bisa Ronald, ini bilang. juga keadaannya begitu pelik, 10 Juni tinggal sebentar lagi. Saya akan bertanya ke Pak Toha. Nah, dengan adanya pelarangan Pak ekspor mineral mentah per 10 Juni 2023, ya ada relaksasi, namun hanya 5 mineral mentah yang juga sebenarnya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ronald, ada juga bauksit, ada juga mineral-mineral mentah lainnya yang juga terdampak begitu besar dengan adanya regulasi per 10 Juni 2023 ini. Sebenarnya kesiapan pengusaha itu seperti apa dan bagaimana juga sebenarnya dampaknya ini akan berusaha diantisipasi dan dimitigasi. Tadi Anda bilang akan ada risiko pemutusan hubungan kerja, ekspor juga menurun, market mereka hilang. Seperti apa Pak Toha? Ya, sekali lagi posisi dilematisnya seperti itu. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah itu juga punya dasar hukum dan juga dasar yang jelas juga. Artinya kalau kami dari sisi Perhapi itu melihatnya pada sisi tengah-tengah. Kami juga melihat dari sisi pemerintah, kami juga melihat dari sisi pengusaha. Dalam perspektif pemerintah, pemerintah melihat bahwa pelarangan ini tujuannya adalah untuk bagian dari konservasi mineral. Bagian bagaimana kemudian mineral-mineral strategis dan vital ini itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Artinya kalau kemudian kita terus membuka keran ekspor dalam bentuk biji, selain karena nilai harganya kecil, tapi di satu sisi juga akan menyebabkan cadangan itu akan menurun dengan sangat cepat. Perspektif pemerintah seperti itu, tetapi juga tidak salah dalam konteks perspektifnya pengusaha. Pengusaha juga melihat bahwa membangun pabrik pengolahan itu bukan perkara yang mudah, sangat menantang dan membutuhkan modal yang sangat besar. Ini juga yang saat ini juga dialami oleh sejumlah komoditi. Oke, kisah sukses di mineral nikel memang saat ini yang menjadi referensi bagi pemerintah untuk selalu dicoba untuk diimplementasikan di komoditi yang lain. Tetapi memang Pak Ronald juga tadi mengatakan bahwa antara keberhasilan nikel dengan keberhasilan di komoditi yang lain itu nggak bisa di copy paste seperti itu aja, nggak bisa di copy paste seperti begitu saja karena ada kondisi-kondisi yang berbeda gitu kan. Nah, mau tak mau memang risiko seperti yang tadi Pak Ronald sampaikan, ketika misalnya beberapa komoditi akan dihentikan ekspor biji mentahnya per Juni nanti, konsekuensinya memang akan ada terjadi pemutusan hubungan kerja karena kapasitas produksi sudah tidak tidak memadai kembali. Nah, saya kira seperti yang dikatakan oleh Pak Ronald, konsekuensi-konsekuensi ini tentunya harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Karena tentunya kita tidak berharap ini akan ada implikasi secara politik maupun kerawanan sosial yang nanti mungkin bisa berimbas kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi menurut saya ini sesuatu yang serius. Karena memang jumlah yang akan terimpact atas keputusan ini itu bukan 1-2 orang, tetapi bisa sampai ratusan ribu orang, gitu kan? Karena bukan cuma karyawan langsung saja yang akan terimbas, tapi juga pengusaha-pengusaha yang selama ini menjadi supplier dan menjadi rantai pasok untuk kegiatan smelter. Dan kira-kira harapan apa yang bisa disampaikan pemerintah sebagai langkah untuk mitigasi risiko yang sangat mungkin terjadi per 10 Juni 2023 ini, Pak? Ya, saya kira sudah jelas berapa jumlah karyawan yang akan terkena dampak, itu sudah akan jelas. Berapa juga rantai pasok yang akan kena imbas, itu juga sangat jelas. Nah, pemerintah saya kira sudah memetakan itu dan juga sudah memitigasi dan mencari solusi-solusinya. Tapi memang sekali lagi bukan perkara mudah untuk memindahkan tenaga kerja dari tempat yang lain kemudian ke tempat misalnya ke perusahaan tambang yang lain, itu tidak semudah itu gitu kan, karena jumlahnya sangat banyak, terus kemudian juga keahliannya tentu berbeda-beda. Nah, saya kira pemerintah memang harus segera mengantisipasi isu sosial yang kemungkinan besar akan terjadi akibat keputusan ini.
Dan saya kira kalau pertanyaan itu kita kembalikan ke pemerintah saja, pemerintah yang punya kewenangan dan punya kemampuan untuk mengantisipasi Baik. masalah-masalah tersebut. Baik, Pak Ronald, terima kasih banyak Pak Toha. Pak Ronald, tanggapan Anda, harapan untuk pemerintah melihat 10 Juni 2023 ada risiko besar yang menanti keputusan regulasi pelarangan ekspor mineral mentah yang akan berdampak begitu banyak. Silakan Pak. Kami pengusaha tetap berjuang semaksimal mungkin yang kami bisa lakukan. Kami juga tidak tinggal diam sampai saat ini untuk mengejawantakan perintah undang-undang. Itu jelas. Tapi kami juga tolong dibantu agar kami juga bisa survive untuk bisa mengejawantakan perintah undang-undang itu. Apa bantuannya? Ya, agar bisa kira-kira ditinjau kembali, kira-kira bentuk relaksasinya seperti apa. Bukan berarti kami ngemis-ngemis untuk mendapatkan ekspor, ya. Tapi paling tidak kami bisa mendapatkan jalan keluar agar supaya keadaan yang sudah terbangun, situasi pertambangan yang sudah mulai membaik ini itu tidak mati dengan cepat dan kita harus bisa meningkatkan. Kalau ini dimatikan dengan cepat, menghidupkan kembali itu bukan pekerjaan ringan. Pengalaman 2014, 2017 itu mendapatkan relaksasi dan bisa melakukan kegiatan kembali, itu investasinya sangat besar dan perlu kira-kira sekitar 3-4 tahun. Sehingga ini jangan momentum yang sudah bagus ini akan hilang begitu saja. Maka tolong difikirkan secara baik agar kita semua ada win-win solution. Bukan mencari kambing hitam atau mencari kesalahan, tapi mencari kebaikan kita bersama agar hilirisasi bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik.